Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita curahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas senantiasa nikmat yang tercurahkan kepada kita sekalian, atas taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini, di pagi ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah berdiri melaksanakan sholat di bawah langit yang tiada bertiang dan di atas hamparan tanah yang luas membentang, di atas bumi. Semuanya kita pagi ini berkumpul untuk rukuk dan sujud, menundukkan seluruh jiwa raga kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik, Sang Raja di atas segala raja, Al-Khaliq yang mencipta, yang berawal dari tiada. Dialah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang berhak mendapatkan rukuk dan sujud kita, dan satu-satunya yang berhak mendapatkan jiwa dan raga kita. Ma'asyiral muslimin, perlu diketahui bahwa tidak ada perkara yang penting dan pokok yang kita goreskan di dalam hati dan jiwa kita kecuali di dalam memaknai pertemuan indah pada pagi hari ini bersama kita adalah kita telah dipertemukan di atas sejegal tanah yang Allah cintai dan Allah ridhai ini. Kita diberikan kekuatan, diberikan ketaatan, kepatuhan dalam hidup kita, tetapi itu semua tidak berarti kecuali karena semua adalah karena perintah dan karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang kita selenggarakan pada kesempatan di pagi hari ini merupakan bentuk bukti betapa hebatnya Allah menggerakkan hati-hati jiwa manusia yang dikehendakinya mendapatkan hidayah yang petunjuk. Allah mudahkan kita melakukan ketaatan, Allah mudahkan kita melaksanakan istiqamah bentuk ibadah, dan kita berharap agar senantiasa hidayah, inayah, serta taufik Allah atas kita senantiasa tercurahkan untuk kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, sebagai bentuk rasa syukur kita mengikuti keteladanan baginda Nabi dan juga yang diajarkan kepada para sahabat, tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan itu, kecuali kenikmatan itu senantiasa dibayar dengan ketaatan, dengan keimanan kepada kita yang kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sesungguhnya di waktu duha ini kita berada di waktu yang mulia dan penuh dengan keutamaan, dan perlu diketahui jamaah sekalian, hari ini kita bergembira. Gembira bukan karena kita baru saja berpisah dari bulan Ramadan, bukan kita karena baru saja terbebas dari kewajiban berpuasa di dalamnya, sama sekali bukan. Tetapi kita hari ini gembira
Karena pada kesempatan di saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kita sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di surat Yunus ayat ke-58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya maka hendaklah mereka bergembira, karena karunia rahmat adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Allah mengatakan huwa khairum mimma yajma'un. Sungguh karunia dan rahmat itu lebih utama. Apa karunia dan rahmat Allah itu? Yaitu ketika saat ini kita diberikan istiqomah, kekuatan ibadah, kekuatan iman dan takwa yang tersimpan di dalam sanubari kita. Itu jauh lebih sempurna, jauh lebih bermanfaat dibandingkan apapun yang ada di dalam dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengambil setiap pelajaran dari setiap peristiwa dan mengambil pelajaran dari setiap syariat yang telah Allah bebankan untuk kita. Sama pula saat ini ketika kita lepas dari bulan Ramadan, maka kita pun diperintahkan oleh Allah untuk mengambil pelajaran dari peristiwa ibadah Ramadan yang baru saja kita jalani. Perlu diketahui jamaah sekalian, bulan Ramadan dikatakan oleh para ulama termasuk syar'un man qablana, yaitu syariat yang sudah jauh diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, sebagaimana ketika perintah puasa disebutkan min qablikum, puasa ini juga untuk orang-orang atau umat sebelummu. Kalau misalnya ma'asyiral muslimin, ibadah Ramadan yang baru kita jalani dikategorikan sebagai syar'un man qablana, syariat yang telah ada pada umat-umat terdahulu, dan Nabi Muhammad SAW datang ke dunia ini sebagai penutup para nabi, maka pelajaran ibadah Ramadan yang baru saja kita jalani 1 bulan penuh memberikan manfaat, memberikan pelajaran bagi kita sekalian. Ma'asyiral muslimin, bulan Ramadan, bulan puasa tidak hanya masalah fikih, bagaimana kita menahan lapar dan dahaga, bukan hanya masalah hukum atau syariat. Bagaimana kalau kita ini bersahur ketika masih dalam keadaan janabah? Memang betul Ramadan itu masalah fikih, dan memang benar Ramadan itu masalah hukum, tetapi tidak berhenti di situ saja. Jika Ramadan hanya masalah fikih dan hukum saja. Oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini, di pagi hari ini, kita akan mengambil pelajaran dari bulan Ramadan. Setidaknya ada 4 poin pelajaran, tetapi karena keterbatasan waktu, kita hanya mengambil 1 poin saja. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Target utama kita di bulan Ramadan yang baru saja kita jalani bukan berapa banyak jumlah bilangan ayat Al-Quran atau tilawah yang kita baca. Target utama kita di bulan Ramadan bukan berapa lama kita beriktikaf. Target utama kita di bulan Ramadan kemarin bukan berapa banyak sedekah yang kita keluarkan. Tetapi ma'asyiral muslimin, kita harus mengetahui ada 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya adalah yang ini menjadi concern kita, bahwasannya malaikat Jibril berdoa, sungguh celaka bagi orang yang telah memasuki bulan Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang menitik beratkan pembahasan kita pada pagi hari ini, ketika Ibunda Aisyah, Rasulullah, istri dari Rasulullah, bertanya, "Ya Rasulullah, zikir apa yang harus aku ucapkan ketika memasuki bulan Ramadan supaya aku mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar?" Nabi tidak mengatakan subhanallah, Nabi tidak menjawab Allahu Akbar, Nabi tidak mengatakan la ilaha illallah, tetapi Rasulullah menitik beratkan pembahasannya, bahwasannya kalau engkau mendekati akhir bulan Ramadan, banyak-banyaklah membaca
Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai, memaafkan, mudah memberikan maaf, maka maafkanlah aku. Hal ini ma'asyiral muslimin memberikan pemahaman kepada kita bahwa pelajaran yang paling penting kita dapatkan di bulan Ramadan adalah ketika kita dari bulan Ramadan ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hasilnya jika tilawah yang selama ini kita lantunkan di dalam hati kita ada kesombongan? Salat tarawih, salat qiyamul lail yang kita laksanakan, kita merasa lebih baik daripada orang lain. Atau mungkin ketika kita beriktikaf, kita merasa lebih alim dibanding orang lain. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ampunan Allah yang menjadi target di bulan Ramadan tidak pernah menyasar kepada orang-orang yang hatinya tinggi. Ampunan dan rahmat Allah tidak pernah tertuju kepada orang-orang yang sombong. Tetapi ketika ada manusia hamba-hamba Allah di bulan Ramadan di ujung harinya, 10 hari terakhir, dia menghinakan dirinya, merasa rendah di hadapan Allah, lalu dia mengucapkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, aku hina di hadapanmu, aku minta maaf ya Allah, kabulkanlah doaku. Maka Allah hanya memberikan ampunan kepada orang-orang yang mau merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang cukup menarik, di mana kisah ini disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Suatu ketika Rasulullah pernah berkata, menceritakan ada seorang hamba Allah, seorang laki-laki yang telah beribadah selama 60 tahun. Bayangkan 60 tahun. Suatu ketika Allah mengujinya. Didatangilah laki-laki yang beribadah selama 60 tahun ini. Didatangi seorang wanita cantik. Lalu terjadi khilaf, sehingga akhirnya mereka pun berzina selama 6 hari berturut-turut. Pada hari ke-6, laki-laki alim ini yang beribadah 60 tahun menyadari kesalahannya, sehingga akhirnya dia pun meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia pun meninggalkan tempat tinggalnya, hanya pakaian yang menempel di bajunya, yang di badannya. Dia pergi tanpa membawa apapun, dengan membawa rasa sesal yang begitu dalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika karena dia sudah 3 hari tidak makan, datanglah dia ke sebuah masjid di sebuah perkampungan, dan saat itu ada seorang pemuda yang memberikannya roti. Ketika dia akan makan roti itu dengan tangannya gemetar karena tidak makan 3 hari, tiba-tiba ada laki-laki tua, seorang pengemis, mengatakan, saya tidak makan selama 3 hari, badan saya gemetar. Lalu dia mengatakan, ya Allah, aku ini hina, aku telah berbuat maksiat, berzina dengan wanita selama 6 hari berturut-turut, ya Allah, maka ampunilah aku. Lalu dengan kesadaran itu dia mencuil sebagian rotinya, dia berikan kepada pengemis tua yang sudah 3 hari tidak makan. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu singkat cerita, setelah itu Allah pun wafatkan dia. Lalu disampaikan kisah ini di akhirat, Allah menggelar persidangan akhirat. Rupanya ma'asyiral muslimin, ibadah yang dilakukan laki-laki ini selama 60 tahun tidak berbekas sama sekali. Dan ternyata selama dia 60 tahun beribadah kepada Allah, dia iringi dengan perbuatan riya, perbuatan sum'ah. Dia merasa alim, dia merasa menjadi hamba yang paling dekat. Suatu ketika dia pernah mengingat ketika berangkat tengah malam dari rumahnya menuju masjid untuk beriktikaf, hatinya mengatakan, lihatlah orang-orang itu, pintu rumahnya masih banyak yang tertutup, sedangkan aku, dengan bangganya dia mengatakan, sedangkan aku saat ini menghadap Allah. Lalu mengatakan di dalam hatinya, sungguh aku adalah orang beruntung. Mungkin kita juga seperti ini, atau mungkin tanpa kita sadari kita pernah meremehkan orang yang selama bulan puasa tidak pernah puasa. Terlihat dia nongkrong di warung kopi, lalu kita mengatakan, hei kamu ini gimana? Uang kok gak tahu sembahyang, uang kok gak tahu poso.
dengan bangganya kita merasa diri kita lebih hebat dari dia. Tetapi inilah ma'asyiral muslimin yang menjadi faktor ibadah kita. Walaupun itu sudah 60 tahun, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya Allah menceritakan kepada laki-laki yang telah beribadah selama 60 tahun ini, ada satu amalan, kata Allah. Ada satu amalan yang belum aku timbang. Dan amalan ini mampu menyelamatkan dirimu dari neraka. Apa itu ya Allah? Laki-laki itu kaget. Yaitu secuil roti yang kau berikan kepada pengamis tua. Yang kau berikan dengan rasa hina terhadap aku, kata Allah. Sehingga akhirnya amalan ibadah dan perbuatan dosa selama 6 hari berturut-turut berzina ditimbang dengan sedekah secuil roti tadi. Maka secuil roti tadi pahalanya mampu lebih berat dibandingkan perbuatan ibadah selama 60 tahun dan berzina selama 6 hari berturut-turut. Kenapa? Karena di situ dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat doa para nabi dan rasul menjadi makbul karena mereka mengakui dirinya hamba-hamba yang rendah di hadapan Allah. Sebagai contoh yang sering kita baca doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, kami telah zalim. Kami telah zalim ya Allah. Maafkanlah kami. Sungguh bila engkau tidak mau mengampuniku, sungguh aku ini termasuk minal khasirin, sebagai orang-orang yang rugi. Doa Nabi Yunus ketika dia merasa dirinya zalim, ketika dia berada di dalam perut ikan, dia berkata, La ilaha illa anta, subhanaka ini kuntu minal zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini termasuk orang yang zalim. Maka kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, marilah kita rendahkan diri kita di hadapan Allah. Seraya mengakui dosa dan kesalahan kita, maka niscaya Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menundukkan jiwa dan raga kita di hadapan Allah, Rabbi yang maha bijaksana, yang maha mulia, seraya mengakui dosa kesalahan yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Karena sesuatu tidak ada sedikit pun mampu kita sembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasi'na wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.